channel. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Laili, NIM 2023333. Saya dari Program Studi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan dan pengaplikasian Microsoft Word 2007 tentang Pack Layout. Yuk simak. Pack Layout adalah menu yang terdapat di halaman Microsoft Word atau lebih tepatnya di halaman tab Microsoft Word sesudah tab Insert. Pack Layout terdiri dari 5 tools. Yang pertama ada Themes, kemudian ada Pack Setup, ada Pack Background, kemudian ada Paragraph, dan yang terakhir ada Align. Oke, ini adalah tampilan dari Microsoft Word dan di situ ada tanda panah merah. Di situ saya sudah menunjukkan bahwa itu adalah menu dari Pack Layout. Oke, saya perbesar bentar. Nah, cukup jelas kan? Di sini Pack Layout terdiri dari 5 tools. Yang pertama ada Themes, kemudian ada Pack Setup, Pack Background, Paragraph, dan yang terakhir ada Align. Ya, saya sudah jelaskan tadi di awal. Selanjutnya kita akan jelaskan fungsi dari masing-masing icon yang ada pada tools. Yang pertama adalah menu Themes. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, Themes artinya tema atau tampilan. Jadi, sudah sangat jelas jika Themes berkaitan dengan tampilan dokumen yang sedang kita buat. Themes berfungsi untuk mengubah tema atau tampilan. Kemudian Themes terdiri dari 3 icon. Kita lihat dari gambar ini. Ini ada gambar Themes yang seperti ini. Kemudian ada color, digunakan untuk memilih warna tema, dan font digunakan untuk menentukan jenis font yang digunakan atau yang ingin dipakai. Kemudian efek digunakan untuk menentukan efek dari tulisan. Yang kedua ada Pack Setup. Pack Setup berisi ikon-ikon yang berfungsi untuk mengatur jarak. Ada 7 ikon di Pack Setup, yaitu ada Margins, Orientation, Size, Columns, Break, Line Number, kemudian yang terakhir ada Hibernation. Oke, kita jelaskan yang pertama. Yang pertama ada margins. Margins berfungsi untuk menentukan ukuran margin kanan, kiri, atas, dan bawah tulisan. Yang kedua ada orientation atau orientasi, berfungsi untuk menentukan kertas horizontal atau kertasnya vertikal. Yang ketiga ada size, berfungsi untuk menentukan ukuran size lembar kerja. Jadi kalau kita mau mengatur ukuran kertas pada lembaran kerja Microsoft Word, kita bisa menggunakan icon size pada Pack Setup. Kemudian yang keempat ada kolom, berfungsi untuk menentukan jumlah kolom pada lembar kerja Microsoft Word. Yang kelima ada breaks, berfungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom ke kolom lainnya. Yang keenam, line number, berfungsi untuk menambahkan nomor di setiap baris tulisan lembar kerja. Yang terakhir ada hibernation, berfungsi untuk melakukan pengaturan tentang tanda-tanda hubung secara otomatis dan manual. Kemudian yang ketiga kita lanjut kepada Pack Background. Jika di grup Pack Setup, berfungsi untuk mengatur jarak, berbeda dengan grup Pack Background. Sudah sangat jelas ya, dari namanya saja background berarti
latar belakang. Latar belakang apa di sini? Yaitu latar belakang dari lembar kerja Microsoft Word yang kita kerjakan. Oke, icon-icon yang ada pada background ada 3. Yang pertama ada watermark, kemudian ada pack color dan pack border. Ya, kita kembali kepada watermark. Watermark berfungsi untuk mengubah, menghapus gambar atau teks di belakang dokumen, atau pernah melihat kayak ada tanda-tanda hak pemilik di sudut suatu dokumen, itu adalah watermark. Kemudian pack color. Pack color berfungsi untuk mengubah latar belakang lembar kerja dengan warna. Yang terakhir, yang ketiga ada pack border. Pack border berfungsi untuk mengubah style atau gaya garis border. Yang keempat ada pack paragraph, berkaitan dengan pengaturan paragraf lembar kerja yang terdiri dari 4 icon. Yang pertama ada indent left, berfungsi untuk mengatur ukuran jarak teks tepi kiri lembar kerja. Yang kedua indent right, berfungsi untuk menentukan jarak teks dengan tepi kanan lembar kerja. Yang ketiga ada spacing before, berfungsi untuk menentukan jarak antara teks bawah dengan teks yang berada di atas atau yang satu kalimat. Kemudian yang keempat ada spacing after, berfungsi untuk menentukan jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Yang kelima ada align. Di menu Array mempunyai 6 icon yang berfungsi dari masing-masing icon tersebut berkaitan dengan pengaturan posisi objek gambar yang terdiri dari ada 7 icon. Yang pertama ada position, yang kedua bring to front, send to back, text wrapping, align, group, dan rotate. Yang pertama position, berfungsi untuk menentukan tata letak gambar yang sudah disiapkan. Yang kedua ada bring to front, berfungsi untuk mengatur posisi objek lain dengan objek lainnya. Yang ketiga ada send to back, berfungsi untuk mengirim objek lain ke objek sebelumnya. Yang keempat ada text wrapping, berfungsi untuk meratakan teks dengan objek. Yang kelima ada align, berfungsi untuk meluruskan objek gambar. Yang keenam ada group. Group berfungsi untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya jika ingin menggunakan peraturan yang sama. Kemudian yang terakhir ada rotate, berfungsi untuk memutar gambar yang sudah disiapkan sesuai dengan yang diinginkan, mau itu vertikal, horizontal, mau diputar 45 derajat atau 95 derajat atau 180 derajat, itu sesuai dengan keinginan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, like sebanyak-banyaknya. Lalu komen di bawah. Jangan lupa ya, kritik dan sarannya di bawah, komen guys, komen dan subscribe YouTube ini untuk menonton video selanjutnya, ya. dan jangan Sampai